Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nadifa Katibnara Daud dengan NPM 21832021 dari Program Studi Manajemen C1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif yang telah saya buat. Berikut akan saya tampilkan data tersebut. Di sini ada identitas responden, di mana ada jenis kelamin, yaitu dibagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Usia dibagi dengan 5, yaitu lebih kecil dari 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan lebih besar dari 50 tahun. Lalu ada lama bekerja. Di situ ada lebih kecil dari 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun, dan lebih besar dari 21 tahun. Lalu saya akan menunjukkan cara saya menganalisis ke SPSS. Pertama, kita membuka bagian sebelah kanan, yaitu variable view. Di sini kita masukkan yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua usia, dan yang ketiga lama bekerja. Lalu lama bekerja. Di sini kita masuk ke values. Yang pertama ada jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, maka kita masukkan value yang pertama, dan label yang kita masukkan laki-laki. Lalu kita tambahkan. Yang kedua ada labelnya, yaitu perempuan. Lalu kita tambahkan. Lalu kita okekan. Yang kedua ada usia. Yang pertama usia, yaitu lebih kecil dari 20 tahun. Kita tambahkan. Yang kedua ada 21 sampai 30 tahun. Tambahkan. Yang ketiga ada 31 sampai 40 tahun. Kita masukkan, lalu tambahkan. Yang keempat ada 41 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir ada lebih besar dari 50 tahun. Lalu kita oke. Lalu yang ketiga ada lama bekerja. Yang pertama ada lebih kecil dari 5 tahun. Yang kedua ada 6 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada 11 sampai 15 tahun. Yang keempat ada 16 sampai 20 tahun.
Dan yang terakhir ada lebih besar dari 21 tahun. Selanjutnya kita pindah ke data view. Lalu di sini sudah terbagi menjadi 3 kolom. Yang pertama jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Lalu dari data yang sudah saya analisis akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita copy semuanya untuk dipindahkan ke SPSS. Data yang saya analisis ada sebanyak 103. Lalu saya pindahkan. Maka menjadi seperti ini. Selanjutnya kita pilih analyze, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi. Di sini semua kita kontrol A untuk dipindahkan ke kanan. Lalu di sini ada chart dan kita pilih pie chart. Oke, continue. Oke. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini ada pie chart. Untuk mendapatkan berapa persen dalam kita menganalisis ini, yang pertama klik 2 kali, lalu pilih elemen, show data labels, dan presentasi ini kita pindahkan ke atas. Lalu kita apply. Maka pada jenis kelamin laki-laki didapatkan ada 47,57%. Dan untuk perempuan ada 52,43%. Selanjutnya kita ulangi untuk usia. Kita klik 2 kali, lalu elemen, show data labels, dan pindahkan presentasi ke atas, lalu kita apply. Maka pada usia lebih kecil dari 20 tahun didapatkan 20,39%. Yang kedua ada 21 sampai 30 tahun didapatkan 20,39%. Yang berusia 31 sampai 40 tahun mendapatkan 20,39%. Pada usia 41 sampai 50 tahun didapatkan 19,42%, dan terakhir ada lebih besar dari 50 tahun didapatkan 19,42%. Yang terakhir untuk lama bekerja. Yang kita buat yaitu double klik, elements lagi, show data labels, dan presentasinya kita pindahkan ke atas. Maka pada lama bekerja, pada orang yang bekerja lebih kecil dari 5 tahun, presentasinya adalah 16,50%. Yang lama bekerja dari 6 sampai 10 tahun ada 23,30%. Lalu ada yang lama bekerja 11 sampai 15 tahun yaitu 21,36%, dan yang lebih besar dari 21 tahun mendapatkan prestasi 15,53%. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis kompensasi yang telah saya analisis. Caranya sama, yaitu kita buka kembali SPSS, lalu kita tunggu. Caranya sama. Pertama kita buka variable view, lalu masukkan di name ini yaitu kompensasi 1 sampai kompensasi 6. Jangan lupa underscore-nya ya.
kompensasi 5, dan yang terakhir kompensasi 6. Lalu kita pindahkan, kita isi lagi kembali value. Yang pertama yaitu ada sangat setuju, yang kedua ada setuju, yang ketiga ada kurang setuju, yang keempat ada tidak setuju, dan yang kelima ada sangat tidak setuju. Menambahkan. Lalu oke. Kita ulangi sampai kompensasi ke-6. Yang pertama ada setuju, sangat setuju. Yang kedua ada setuju. Yang ketiga ada kurang setuju. Yang keempat ada tidak setuju. Dan yang kelima yaitu sangat tidak setuju. Kita ulangin lagi ke kompensasi 3. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, kurang setuju, yang keempat tidak setuju, dan yang kelima sangat tidak setuju. Kita ulangi itu. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat tidak setuju, dan yang kelima tidak setuju. Berikut untuk kompensasi yang kelima. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Sekali lagi, yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak
setuju. Tambahkan lalu visit oke. Kembali lagi, jangan lupa di measure-nya pilih scale, lalu pindah ke kiri lagi, lalu kita rapihkan. Kompensasi 1, kompensasi 2, kompensasi 3, kompensasi 4, kompensasi 5, dan kompensasi 6. Lalu kita buka kembali Excel-nya. Kompensasi kita blok semuanya. Sampai bawah. Lalu kita copy, pindahkan ke SPSS. Lalu kita kembali ke analyze, descriptive statistic, frekuensi, lalu Ctrl A, pindahkan ke kanan, charts, lalu pilih pie charts lagi, continue, oke. Maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk mendapatkan persen kembali di pie chart, jangan lupa untuk double klik, lalu elements, show data labels, lalu pindahkan presentasi ke atas, apply. Maka pada kompensasi 1 didapatkan untuk kurang setuju, setuju, dan tidak setuju. Kembali sampai kompensasi ke-6 kita lakukan seperti itu. Elemen, show data label, pindahkan presentasi ke atas, lalu apply. Maka di kompensasi ke-6 yang sangat setuju ada 0,97%, setuju ada 11,65%, yang kurang setuju ada 58,25%, dan tidak setuju ada 29,13%. Maka didapatkan berdasarkan pada hasil jawaban responden pada penelitian ini setelah dilakukannya tabulasi serta ditinjau dari setiap jawaban responden dapat disajikan sebagai berikut. Tabel menampilkan tabulasi jawaban responden terkait dengan variabel kompensasi. Hasil tabulasi jawaban responden tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kuesioner 1 menyebutkan perusahaan menyediakan bagi konsumen sarana dan prasarana yang cukup baik dan modern pada pelayanannya. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner pertama tersebut adalah responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 5 responden atau sama dengan 4,9%. Yang lalu responden yang menyatakan kurang setuju ada sebanyak 75 responden atau sama dengan 72,8%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 23 responden atau sama dengan 22,3%. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Lalu pada kuesioner kedua menyebutkan sarana dan prasarana yang disediakan perusahaan cukup nyaman bagi Anda dan bersih. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner kedua tersebut adalah responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 9 responden atau sama dengan 8,7%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 73 responden atau sama dengan 70,9%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 21 responden atau sama dengan 20,4%. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Pada kuesioner 3 menyebutkan lokasi perusahaan berada pada lokasi yang strategis berdasarkan persepsi Anda. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner ketiga tersebut adalah responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 6 responden atau sama dengan 5,8%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 78 responden atau sama dengan 75,7%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 19 responden atau sama dengan 18,4%.
Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Pada kuesioner 4 menyebutkan lokasi perusahaan dilalui oleh banyak kendaraan umum sehingga mudah untuk menjangkaunya. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner keempat tersebut adalah responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 1 responden atau sama dengan 1,0%. Responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 22 responden atau sama dengan 21,4%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 66 responden atau sama dengan 64,1%. Serta responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 14 responden atau sama dengan 13,6%. Responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Pada kuesioner 5 menyebutkan dalam memberikan pelayanan pegawai bertugas berpenampilan rapi, hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner kelima tersebut adalah responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau sama dengan 11,7%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 60 responden atau sama dengan 58,3%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 31 responden atau sama dengan 30,1%. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Yang terakhir, pada kuesioner ke-6 menyebutkan dalam memberikan pelayanan pegawai sangat ramah dan murah senyum kepada semua konsumen. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner ke-6 tersebut adalah responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 1 responden atau sama dengan 1,0%. Responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 12 responden atau sama dengan 11,7%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 60 responden atau sama dengan 58,3%. Serta responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 30 responden atau sama dengan 29,1%. Responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Berikut adalah seluruh hasil presentasi yang saya tampilkan ini adalah hasil SPSS saya. Jika ada kurang kata atau salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak yang telah mengajarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.